Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Kepada yang terhormat Bapak Ulin Yunus selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Bisnis Islam dan Kak Opa, teman-teman yang berbahagia. Semoga kalian baik-baik saja di sana. Sebelum saya, lebih tepatnya kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami. Alangkah baiknya kalau kita membaca basmalah masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum saya memulainya, saya akan perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 2, yaitu yang pertama ada Dio Kalimatul Syariah sebagai pemateri kedua, yaitu selanjutnya ada saya sendiri Muhammad Lutfi Rafiq sebagai penyaji ke-1 sekaligus moderator, dan yang terakhir ada Devi Fatimah Zahra sebagai penyaji ke-3. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu konsep perencanaan dalam manajemen syariah. Jadi dalam bidang apapun, terutama dalam bidang bisnis, perencanaan merupakan suatu fungsi utama dan pertama dari manajemen. Perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan, dan pengembangan rencana aktivitas kerja. Perencanaan dalam arti yang umum adalah proses menentukan tujuan organisasi yang ingin dicapai dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan itu dengan menggunakan sumber daya organisasi yang meliputi penggunaan sumber daya manusia, keuangan, material, mesin-mesin, dan metode atau cara menggunakannya. Kemudian, kita juga dapat merumuskan pengerjaan perencanaan dalam lingkup manajemen yang khusus. Dengan demikian, pengertian perencanaan dalam manajemen bisnis adalah suatu proses pencapaian tujuan bisnis, dalam hal ini untuk mendapatkan keuntungan yang berkelanjutan dengan menggunakan sumber daya organisasi yang meliputi penggunaan sumber daya manusia, keuangan, material, peralatan, dan metode yang diperlukan secara efektif dan efisien. Dan dalam arti yang lebih khusus lagi, yang menjadi pokok dalam pembahasan kali ini, perencanaan dalam manajemen bisnis syariah. Untuk ini, harus dipahami dulu apa yang dimaksud dengan bisnis syariah itu. Bisnis syariah merupakan suatu aktivitas bisnis yang boleh dilakukan menurut ketentuan syariah atau hukum Islam. Mengapa demikian? Karena semua aktivitas dalam Islam, termasuk berbisnis, tidak ada yang bebas nilai. Semua aktivitas terikat dengan norma agama, etika, dan norma sosial lainnya yang mengatur mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Dengan demikian, pengertian perencanaan perspektif manajemen bisnis syariah merupakan suatu proses pencapaian tujuan bisnis syariah, dalam hal ini keuntungan yang berkelanjutan, dengan menggunakan sumber daya organisasi atau bisnis syariah yang meliputi penggunaan sumber daya manusia dalam batas-batas yang dibolehkan oleh syariat Islam secara efektif dan efisien. Selanjutnya, perencanaan dalam manajemen syariah di sini merupakan kegiatan awal bisnis yang memikirkan hal-hal terkait bisnis yang dijalankan agar mendapatkan hasil yang optimal sesuai dengan aturan Al-Quran dan As-Sunnah. Perencanaan dalam bisnis syariah merupakan suatu keharusan yang mau tidak mau harus dilakukan dalam berbisnis. Dalam manajemen pada umumnya ataupun dalam manajemen bisnis syariah, perencanaan itu merupakan sunnatullah.
Jadi itu pembahasan dari saya. Selanjutnya adalah pembahasan yang kedua akan dijelaskan oleh dari Dio. Kepadanya dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek perencanaan syariah. Dalam perencanaan bisnis ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama, hasil yang ingin dicapai dapat dirumuskan dalam istilah SMART. Spesifik adalah dinyatakan dengan jelas dan mudah dimengerti. Measurable dapat diukur dan dikuantifikasi atau dijumlah. Attainable menantang dan dapat dijangkau. Result oriented fokus pada hasil untuk dicapai. Time bound adalah batas waktu dalam pelaksanaannya dan dapat dilacak, dapat dimonitor kemajuannya. B. Orang atau SDM yang akan melakukan. Untuk mendapatkan SDM yang baik, perlu dilakukan rekrutmen. Rekrutmen di sini tentu saja dalam arti komprehensif, meliputi 1. Penentuan jenis kualifikasi, bidang keahlian, jumlah yang diperlukan, melatih keterampilan atau skill, mengembangkan kemampuan manajerial. C. Waktu dan skala prioritas, yaitu waktu pelaksanaan suatu kegiatan yang harus berurutan karena ada kesinambungan dan ada pula yang bisa bersamaan karena tidak ada keterkaitan secara langsung antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya. D. Dana atau kapital yang diperlukan dalam setiap kegiatan organisasi, instansi bisnis atau lembaga. E. Sarana atau prasarana dan fasilitas. Sarana atau prasarana dan fasilitas yang diperlukan ini sesuai dengan kapasitas organisasi, institusi pemerintah, atau lembaga yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhannya. Oke, terima kasih kepada saudari Dio. Selanjutnya adalah pembahasan yang terakhir, yaitu yang akan dijelaskan oleh saudari Devi Fatimatul Zahra. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Fatimatul Zahra, NIM 73. Saya dari kelompok 2 pada mata kuliah Manajemen Bisnis Islam. Di sini saya sebagai pemateri ketiga yang akan menjelaskan tentang kegiatan perencanaan syariah. Nah, pada umumnya kegiatan perencanaan itu melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama, menetapkan tujuan, yang kedua, merumuskan keadaan saat ini, yang ketiga, mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan, dan yang keempat adalah mengembangkan rencana untuk mencapai tujuan. Di sini saya akan membahas satu persatu dari keempat kegiatan perencanaan syariah tersebut. Yang pertama adalah menetapkan tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Rumusan tujuan yang jelas sangat diperlukan oleh organisasi yang akan menggunakan rencana itu dalam operasionalnya. Tanpa rumusan yang jelas, maka bisa jadi organisasi akan beroperasi menggunakan sumber daya secara tidak efisien dan tidak efektif. Yang kedua adalah merumuskan keadaan saat ini. Pemahaman terhadap organisasi saat ini berkenaan dengan sumber daya organisasi dalam hubungan dengan tujuan yang ingin dicapai ke depan, merupakan condition sine qua non atau prasyarat untuk membuat perencanaan yang real atau yang disusun berdasarkan data dan informasi yang akurat. Tanpa ada pemahaman terhadap keadaan sekarang, bisa saja perencanaan yang dibuat menjadi kelimpungan atau kedodoran. Akibatnya, bukan saja tujuan yang dirumuskan itu sulit dicapai, tetapi juga akan terjadi pemborosan yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Yang ketiga adalah mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan. Mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan perlu dilakukan untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan.
sehingga bisa disiapkan strategi untuk menggolkan tujuan yang sudah dirumuskan. Oleh karena itu, perlu diketahui faktor-faktor lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang digolongkan ke dalam kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dalam kebanyakan literatur disebut dengan istilah analisis SWOT, yang merupakan akronim dari strength yang artinya kekuatan, weakness yang artinya kelemahan, opportunity yang artinya peluang, dan threat artinya tantangan. Dengan analisis SWOT ini, masing-masing faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dianalisis, plus dan minusnya atau kelebihan dan kekurangannya. Dalam manajemen bisnis, misalnya ada beberapa faktor yang berpengaruh yang perlu dianalisis. Antara lain, yang pertama, segmen pasar, yang kedua, bahan baku, yang ketiga, tenaga kerja, yang keempat, teknologi, yang kelima, pesaing, yang keenam, biaya produksi, dan yang terakhir adalah lokasi. Dalam menggunakan analisis SWOT ini, orang biasanya mengambil kesimpulan untuk dipilih yang terbanyak plusnya atau kelebihannya, atau yang paling sedikit minusnya atau kekurangannya. Yang terakhir adalah mengembangkan rencana untuk mencapai tujuan. Mengembangkan rencana dengan berbagai alternatif kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi, penilaian terhadap alternatif-alternatif tersebut dengan memilih alternatif terbaik di antara alternatif yang ada. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi pembahasan dari kami kelompok 2 mengenai perencanaan dalam manajemen syariah. Saya perwakilan dari kelompok 2 mengucapkan mohon maaf jika ada pembahasan yang kurang atau yang tidak mengenakan di telinga Anda. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.